Barada Richard Eliezer atau Baradae menjadi tersangka pertama yang ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saat kasus pertama mencuat ke publik, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi menyebut Barada Eliezer dan Brigadir Joshua terlibat saling tembak. Namun pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh Kapolri yang menyatakan Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen Verdi Sambo. Baradae sendiri juga sempat mengubah pernyataannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Bersamaan dengan itu, Baradae mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator ke LPSK. Permohonan itu kemudian diterima LPSK sehingga kini Baradae resmi mendapat perlindungan penuh dari LPSK. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Kegelisahan keselamatan Barada Eliezer juga dituliskan dalam surat terbuka dari orang tua Baradae kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, orang tua Baradae mengungkapkan ketakutannya menghadapi resiko proses kasus hukum yang menjadikan putranya tersangka dan menyeret banyak perwira polisi. Meski demikian, keluarga yakin jika Baradae berkata jujur, maka perlindungan akan selalu mengiringi. Di sisi lain, perjalanan kasus Baradae juga diwarnai gonta-ganti pengacara. Awalnya, Baradae menunjuk Andreas Nahot Silitonga sebagai kuasa hukumnya. Namun Andreas mendadak mengundurkan diri 2 hari sebelum Baradae menjadi tersangka. Baradae lantas menunjuk kuasa hukum baru yakni Deoli Payumara dan Burhanuddin. Namun keduanya hanya menjalankan tugas sebagai pengacara Baradae selama 5 hari. Deolipa dan Burhanuddin menuding pemecatan keduanya syarat intervensi. Namun pengacara baru Baradae, Roni Talapesi, membantah hal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana kabar dan juga penyusuran dari kasus ini? Kita akan berbincang bersama pengacara Barada Eliezer, Roni Talapesi. Halo, selamat siang Mas Roni. Selamat siang Mbak Deta, Mas Wilson. Baik. Terkait dengan pengajuan justice kolaborator, bagaimana saat ini progresnya Mas? Ya, perlu kita sampaikan kepada publik bahwa sejak GC ini diterima, klien kami semakin baik, maksudnya memberikan keterangan yang sesungguhnya, kemudian perlindungan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh LPSK juga berjalan dengan baik. Hari ini kami akan melengkapi dokumen-dokumen yang disiapkan oleh teman-teman dari LPSK. Kami apresiasi atas kerja LPSK, dan kami harapkan perlindungan penuh ini berlangsung untuk klien saya dan sampai ke pengadilan, sampai putusan pengadilan. Baik, untuk menjadi justice kolaborator ini kan tentu tantangannya secara psikis ada banyak, Bang Roni. Ini apakah mungkin ada pengetatan untuk sel dari Barada Eliezer sendiri sehingga tidak mungkin mendapatkan tekanan dari orang-orang lain? Betul, di sini Mas Wilson, bahwa perlindungan yang diberikan oleh PSK itu salah satu contohnya menempatkan CCTV untuk mengawasi sekitar dari Baradae ya, dan kemudian mengawasi sel dari Baradae. Kemudian perlindungan untuk makanan dan perlindungan untuk udara, itu semua disiapkan oleh LPSK. Baik, untuk kondisi keluarga dari Baradae sendiri, apakah memang sempat beredar kabar bahwa keluarga dari Baradae ini sempat ditawarkan untuk tinggal di rumah yang dikontrakkan oleh Irjen Verdi Sambo? Apakah itu benar dan bagaimana perlindungannya untuk keluarganya juga saat ini? Ya, saya tidak tahu informasi itu ya, Mbak Deta, tetapi bahwa orang tua dari saudara Baradae ini posisinya sekarang aman. Saya sudah beberapa kali bertemu dan berbicara, kita minta dukungan dari publik agar
keluarganya juga pun baik-baik, semuanya berproses berjalan lancar. Baik, sebenarnya kalau untuk berkas justice kolaborator, apa saja berkas yang dibutuhkan, Bang Roni? Apakah cukup hanya keterangan dari Baradae sendiri atau juga diperlukan bukti-bukti mungkin seperti CCTV yang juga saat ini masih dicari oleh penyidik? Kalau mengenai LPSK ini kan terkait permohonan perlindungan klien saya. Nah itu ada beberapa item yang disampaikan, contohnya perlindungan penjagaan, keamanan, terus perlindungan untuk makanan, kemudian pemberian rohaniawan, kemudian ada psikolog juga yang ikut mendampingi. Jadi beberapa item itu yang diberikan oleh LPSK. Tetapi kalau untuk bicara yang soal CCTV, kami belum mendapatkan informasi, tetapi itu adalah kewenangan dari penyidik untuk menyampaikan. Baik, Bang Roni, untuk menjadi JC itu salah satu syaratnya harus konsisten dalam memberikan keterangan, dan LPSK ini sudah menerima keterangan tersebut. Untuk keterangan dan juga pernyataan yang diberikan ke Baradae kepada LPSK ini mungkin boleh dijelaskan kembali kepada kami? Iya, sejak awal memang pertama yang disampaikan oleh klien kami itu kan yang pemeriksaan awal itu adalah skenario dari saudara FS, tetapi sekarang kan klien kami sudah sampaikan apa adanya, sehingga dari LPSK memberikan GC ini atau menyetujui GC ini. Terus kemudian juga ada catatan dari kami kemarin dari Ketua LPSK menyampaikan bahwa klien saya ini tidak mempunyai mens rea atau tidak niat dalam rencana pembunuhan. Itu juga poin catatan penting yang kami catat. Kemudian harapannya ke depannya ini kami akan mengawal proses ini dan kami sampai ke pengadilan bersama juga, mengharapkan bersama juga tetap dengan teman-teman LPSK. Baik, untuk nantinya akhirnya status JSC ini diterima, itu yang menentukan nanti siapa, Bang Roni? Sudah, status JC-nya kan sudah diterima. Status JC-nya sudah diterima. Jadi sudah berjalan, Mas. Sudah berjalan. Kemarin sudah saya sampaikan, sudah berjalan kok. Status JC-nya sudah diterima. Baik, tapi memang lantas ada kalau untuk kondisi dokumen perjanjian yang perlu kita tanda tangani. Klien saya hari ini kita tanda tangani, tapi proses dari pelindungan ini oleh LPSK sudah dilaksanakan kemarin. Baik, berarti rencananya hari ini akan ketemu Barada Eliezer untuk penandatanganan berkas-berkas lainnya ya, Bang Roni. Tapi bagaimana saat ini kondisi kesehatan dari Barada Eliezer sendiri? Apakah masih sehat selalu seperti itu? Iya, sehat Mas Wilson. Kami minta dukungan publik agar adik kita ini bisa menjalani proses ini. Baik. Dan harapan kami proses ini semuanya berjalan lancar. Begitu Mbak Deta, Mas Wilson. Baik, Bang Roni, Barada ini merupakan salah satu saksi kunci juga dalam kasus ini. Tapi ada saksi kunci lainnya, yaitu dari istri Irjen Verdi Sambo, dan hingga saat ini belum memberikan keterangan karena dikhawatirkan juga nanti keterangannya ini malah bisa memberatkan Baradae. Bagaimana tanggapan Mas Roni? Saya sampaikan bahwa saya fokus terhadap klien saya Baradae. Kan di dalam permohonan kita LPSK itu adalah supaya tidak bertemu hadap-hadapan. Jadi proses dari penyidikan pun nanti di persidangan kami minta LPSK supaya tidak berhadapan langsung, karena dikhawatirkan klien saya akan terganggu suasana psikologinya dan terganggu mentalnya. Baik. Tetapi untuk pemeriksaan dari yang lainnya itu adalah kewenangan penyidik untuk menyampaikan, Mbak Deta. Apakah ada pesan berarti dari Baradae bahwa tidak ingin informasi ini dibuka sebelum pengadilan ini dimulai? Bukan seperti itu, Mbak. Jadi memang informasi ini tidak boleh sepotong-sepotong. Jadi nanti akan merugikan klien saya. Karena kan kepentingan kita adalah pembelaan. Tapi nanti di dalam pembelaan kami ini, kami sudah mempersiapkan strategi-strategi sehingga klien kami memang ada peristiwa hukum yang terjadi, tetapi kami berharap bahwa klien kami bisa lepas dari pidana atau setidaknya menjalani
hukuman yang ringan. Nah itu merupakan strategi dari kami, Mas Wilson. Tetapi kami sampaikan kepada publik tidak usah khawatir, proses ini berjalan lancar. Pertama karena memang ini kita harus menjaga keamanan dari klien saya juga. Kemudian proses LPSK sudah berjalan. Doakan saya mungkin sudah tidak lama. Semoga ini bisa cepat dan bisa sampai ke kejaksaan. Baik, kita doakan bersama semoga kasusnya bisa cepat selesai. Terima kasih Bang Roni Talapesi telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Bang Roni. Pemirsa, Makobrimob Kelapa II Kota Depok, Jawa Barat ini masih menjadi lokasi penahanan beberapa tersangka pembunuhan Brigadir Joshua pasca diperiksanya Irjen Verdi Sambo dan juga Barada Eliezer di Makobrimob Kelapa II oleh Komnas HAM. Apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka pembunuhan Brigadir Joshua? Sudah bersama kami Camar Haenda langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selamat siang Camar, apakah hari ini ada agenda pemeriksaan terhadap Barada E maupun Brigadir Joshua? Maksud kami terhadap Irjen Verdi Sambo ataupun Barada Eliezer. Baik, selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di depan Makobrimob Kelapa II Depok yang menjadi lokasi tempat isolasi dan juga penahanan bagi sejumlah perwira dan juga anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik beserta dengan adanya upaya unsur penahanan ataupun juga unsur dari pemampatan dari penegakan hukum yang dilakukan pada kasus Brigadir J. Pemantauan kami pada siang hari ini, tadi kami memantau dari pagi kemudian menuju ke siang, ini belum ada pergerakan yang signifikan dan kami hanya bisa memantau dari luar pintu masuk menuju ke Makobrimob. Meskipun belum ada pergerakan, kami melihat ada sejumlah pengamanan yang masih tetap dilakukan, dimulai dari adanya kendaraan taktis, kemudian juga ada sejumlah petugas yang berjaga yang dilengkapi dengan senjata laras panjang. Terakhir informasi yang kami dapat pada tanggal 14 Agustus 2022 ataupun sekitar 4 hari yang lalu, ini Baradae sudah bertemu dengan kedua orang tuanya, yang mana pihak dari Baradae nantinya akan mengajukan pembatalan dari status tersangka yang berdasarkan kepada ajuan pasal 51 ayat 1 yang berisikan bahwasanya apabila seseorang melakukan tindakan berdasarkan kepada status jabatan yang ia emban dari sang penguasa, nantinya gugur status tersangka ataupun tindak pidana yang dimilikinya. Kemudian juga Tim Sus dan juga Insus Polri saat ini juga masih mengumpulkan sejumlah data-data berkas-berkas perkara yang nantinya akan disampaikan ataupun dilimpahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum. Dan pihak dari Kejagung ini akan menggunakan 30 jaksa penuntut umum untuk penyelesaian dari kasus ini. Dan seperti diketahui, untuk Irjen Pol Verdi Sambo dan juga Baradae ini berada di tempat yang sama, yakni di Makobrimob, yang mana tentunya LPSK saat ini sudah menerima justice collaborator yang ditawarkan ataupun juga dikenakan kepada Baradae. Dan tentunya akan ada sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh pihak dari penyidik, dan ada isu bahwasanya nantinya pihak dari LPSK akan mengajukan pemindahan tempat penahanan terhadap Baradae, dan kita akan memantau apakah nantinya akan ada rutan khusus yang diberikan kepada Baradae agar Baradae dapat memberikan kesaksian secara aman hingga dengan kasus ini selesai. Kita akan nantikan. Wilson, Deta, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, keluarga dari almarhum Brigadir Joshua meminta penyidik untuk mengembalikan uang yang diduga milik almarhum. Orang tua menyampaikan hingga saat ini barang-barang yang tidak berkaitan dengan penyidikan masih belum dikembalikan. Orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik Brigadir Joshua yang akan dipergunakannya untuk menikah. Sementara barang milik Brigadir Joshua yang telah dikembalikan oleh penyidik berupa pakaian almarhum, sedangkan 2 unit telepon genggam, uang tunai, rekening tabungan, dompet, ID card, serta PIN emas penghargaan dari Kapolri 2019-2021 Idam Aziz belum dikembalikan. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu, Om? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Katanya untuk bukti. Harapan Om dengan itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan, ya nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan.
Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami udah nasihati anak ini mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Kalau soal nominal uang di ATM itu kami belum tahu. Itu aja dia. Sementara itu terkait transaksi rekening Brigadir Yosua setelah meninggal dunia, dirinya belum mengetahui pasti dan belum bisa memastikan karena Brigadir Yosua tak pernah bercerita terkait tabungan yang ada di rekening. Ya, adanya transaksi dari rekening milik Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat usai dibunuh oleh atasannya ini membuat publik bertanya-tanya. Betul sekali, apalagi transaksi di rekening milik Joshua itu disampaikan oleh pengacara keluarganya. Mengejutkan, mantan Kadif Propam Polri yang juga atasannya Brigadir Joshua Huta Barat, Irjen Verdi Sambo, diduga menguras isi rekening milik Joshua. Pengurasan tersebut dilakukan usai Joshua dibunuh secara berencana oleh Verdi Sambo. Dugaan pengurasan itu disampaikan oleh tim kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Tim kuasa hukum menyebut 4 rekening Brigadir Yosua masih terdapat transaksi keuangan yang mengalir dari dan rekening Joshua pada 11 Juli 2022. Bukan diduga lagi, orang udah mati orangnya, tapi uangnya mengalir dari rekeningnya. Bayangkan tuh itu kejahatan perbankan dan itu nanti melibatkan perbankan juga. Aliran dananya berapa itu bang? Hah? Aliran dana yang masuk bang? Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. Berapa bang nominalnya? 200 juta. 200 juta. Tersangkanya inisialnya yang mana bang? Nanti itu diumumkan nanti sampai biar ada kerjanya. Kalau saya mati, kesannya mereka tidak kerja. Ya. Selain melaporkan kecurigaan transaksi keuangan di rekening Joshua, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua juga meminta Polri untuk menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Kuasa hukum Joshua mendesak polisi menetapkan istri Verdi Sambo sebagai tersangka. Ainisya akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.